Saya Lia dari GKA Immanuel Malang. Selamat datang di dalam pembinaan kompak modul kedua hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang peran ayah dan ibu dalam membentuk hati nurani anak. Karena ada peran masing-masing antara suami dan istri, ayah dan ibu, maka pertemuan kita menjadi spesial hari ini. Di sini kita berkumpul dalam Zoom meeting khusus untuk para ibu saja. Untuk mengawali pembinaan hari ini, kita mohon Guru Injil Lindawati dari GKY Jambi untuk membuka di dalam doa. Silakan Bu Linda. Selamat sore Ibu Ana, selamat sore Ibu semua. Mari kita akan mengawali pembinaan kompak pada sore hari ini. Kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kami, para peserta khususnya pembinaan kompak ini, sehingga sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kembali mengikuti sesi pembinaan ini. Bapak, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada saat ini. Kami berdoa kiranya acara pembinaan pada sore hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk Ibu Anne yang khususnya akan menjadi pembimbing kami di dalam kelompok ibu-ibu atau istri. Kami juga berdoa untuk kelompok lainnya, untuk kelompok para ayah atau suami yang akan dibimbing oleh Pak Christian, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa kiranya melalui pembinaan ini setiap kami dibekali lagi sekali lagi bagaimana kami dapat membimbing anak-anak kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bagaimana setiap ayah dan ibu sungguh-sungguh dapat mengambil peran yang baik, peran yang benar di dalam membentuk hati anak-anak kami ya Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh rangkaian pembinaan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memimpin semuanya. Kami berdoa untuk seluruh jaringan internet dimanapun semua kami berada, baik yang ada di dalam negeri, di berbagai daerah, juga yang ada di luar negeri. Tuhan yang pimpin semuanya sehingga jaringan internet dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak di surga, kami juga hari ini secara khusus kami mengingat untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang mungkin yang ada di Jawa Timur ya Tuhan, yang baru saja kami mendengar berita bahwa di sana terjadi gempa. Bapak, kami berdoa supaya ya Tuhan semua anak-anak-Mu di sana dalam keadaan baik-baik dan tidak ada korban jiwa ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang melindungi dan menolong. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang baru saja mengalami ketakutan karena barusan mengalami gempa. Tuhan, biarlah Tuhan yang juga memberikan ketenangan sehingga sore hari ini juga dapat kembali mengikuti acara ini dengan baik. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang beberapa waktu yang lalu di NTT yang juga mengalami bencana alam. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami banjir bandang, mengalami angin yang kencang. Bapak, kami berdoa mereka yang menjadi korban, Tuhan yang hiburkan, kuatkan, Tuhan yang tolong untuk keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan keluarga. Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga yang mengalami bencana itu mendapat kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Tuhan juga. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan acara sore hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin dan menolong. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lindawati. Sebelum pemaparan materi, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan dari Saat dan juga Kompak.
Yang pertama, materi kompak ini akan dibagikan melalui WA Group. Jadi kita bisa mendapatkan materinya nanti. Kemudian bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan saat dapat dilakukan melalui transfer, baik melalui barcode yang ditampilkan di layar maupun melalui nomor rekening BCA yang tertera. Yang berikutnya ada Halo Konselor. Halo Konselor adalah dukungan psikososial di masa pandemi yang diadakan oleh konselor saat. Ibu-ibu yang membutuhkan konseling dapat menghubungi nomor kontak yang ada. Berikut adalah Oase. Oase adalah momen untuk beristirahat dan diam di hadapan Tuhan yang diadakan setiap hari Minggu pukul 21 WIB. Ibu-ibu dapat mengaksesnya melalui link yang tertera. Yang berikutnya adalah webinar. Ada webinar yang diadakan oleh Halo Konselor STT Saat dengan tema Connecting with Your Kids Through Play akan diselenggarakan pada hari Jumat 16 April 21 pukul 18 WIB sampai 19.30. Link pendaftaran tertera pada flyer. Yang berikutnya adalah training Trabas dengan tema berkonflik sehat dengan pasangan. Bisakah? Akan diselenggarakan Sabtu 17 April pukul 16 WIB. Meeting ID dan passcode ada di dalam flyer ini. STT Saat akan mengadakan Saat Protumia Camp online dengan tema Suffering and the Goodness of God in a Sick World. Akan diselenggarakan 26 sampai 28 Juli. Jika berminat, pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang terdaftar, yang tertera. Yang berikutnya adalah tentang umpan balik modul 1 kompak. Bagi peserta yang belum mengisi, harap dapat mengisi umpan balik modul 1 kompak melalui link yang diberikan ya, yang ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman tentang pertemuan kompak berikutnya. Pertemuan berikutnya akan diadakan pada hari Sabtu 24 April dengan tema Membesarkan Anak yang Intim dengan Allah. Biarlah kita tidak melewatkan kesempatan ini tanggal 24 April. Demikian pengumuman dari Saat dan juga Yayasan Unike. Waktu selanjutnya kita langsung serahkan kepada Bu Ane Kartawijaya. Silakan Bu Ane. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu ya. Hanya ibu-ibu saja. Ini sesuatu yang spesial ya. Dengar Semulia tadi menyebut ibu-ibu aja udah rasanya beda gitu rasanya ya. Menyebut kita seolah-olah kita ini satu senasib. Kita sama-sama punya pergumulan yang sama dan mempunyai panggilan yang sama ya sebagai ibu-ibu. Oke, ibu-ibu kita akan, jadi saya mesti membiasakan diri panggilnya ibu-ibu ya. Sebentar saya coba konsentrasi dulu. Wanita itu kalau mau kerja sesuatu mesti konsentrasi. Sebentar, ini materinya namanya apa? Oh, panggilan ibu. Sebentar ya. Panggilan ibu mendukung ayah. Ya, jadi hari ini kita ini sebenarnya mau mencoba memikirkan bagaimana ya supaya suami-suami kita bisa mengerjakan panggilannya. Ya, jadi kita terpanggil untuk mendukung suami mengerjakan panggilan dan tanggung jawabnya sebagai ayah. Apakah di sini ada ibu-ibu single mom ataupun ya yang tidak ada suami? Tidak apa, ibu-ibu ikut di sini karena sedikit banyak ada peran-peran yang tetap kita kerjakan gitu ya. Jadi namun kalau bicara soal suami saya minta maaf kalau membuat merasa berbeda begitu ya. Tetapi
kita sama-sama sebagai ibunya anak-anak ya, memikirkan bagaimana membesarkan anak, khususnya di dalam kaitannya membimbing anak-anak menjadi murid Kristus. Dalam artian kita mau mendidik anak-anak bukan hanya berfokus kepada perilaku baik. Ya, kita bukan hanya berfokus pada mereka ini pinter ataupun berperilaku baik, tapi kita mau berfokus kepada gimana nih membentuk hati anak-anak, sikap hatinya mereka. Jadi pembimbingan, pendidikan, pembinaan yang bisa sampai ke dalam hati. Nggak gampang sih saudara ya, nggak gampang. Saya sendiri masih bergumul dan berjuang. Jadi hari ini tuh penting ya, materi hari ini penting. Karena kedepannya kita akan banyak berurusan dengan perilaku anak gitu ya. Kecuali yang tanggal 24 April kita bicara tentang kerohanian, tapi setelah itu kita akan bicara banyak tentang perilaku anak. Jangan sampai kita kehilangan orientasi gitu ya, bahwa kita sebenarnya bukan lagi memproduksi anak-anak kelihatan bagus gitu ya, tetapi anak-anak yang punya hati takut sama Tuhan. Karena itu kan yang Tuhan mau ya, mencintai Tuhan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Nah, pada hari ini kita diingatkan satu panggilan ya, yaitu di dalam Mazmur pasal 78 ayat 3 sampai 8. Kalau ibu-ibu mau membaca bersama-sama dengan saya walaupun di rumah aja gitu ya, mendengar suara sendiri dan suara saya. Kita baca sama-sama ya, 1 2 3. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ya, jadi saudara-saudara, untuk anak-anak zaman sekarang ya, kita sebenarnya punya tantangan yang sangat berat. Karena anak-anak sekarang itu cenderung seperti generasi hakim-hakim 2. Ya, yaitu kita berharap jangan gitu ya, anak-anak yang kemudian bangkit sebagai generasi yang tidak mengenal Allah. Itu mengerikan sekali. Kita tidak mau itu terjadi buat anak-anak generasi kita ya. Sekalipun sebenarnya ini hal yang menjadi kekhawatiran banyak orang ya secara global, bagaimana dengan generasi sekarang. Nah, saudara, para ayah di seberang di Zoom sebelah sana sedang digenjot ya, sedang disemangati oleh Pak Christian supaya para ayah mengingat peran tanggung jawabnya seperti di Samuel ya. Banyak sekali ayah-ayah yang sudah mengalami kegagalan ya. Contohnya di dalam 1 Samuel Tuhan sudah memberikan peringatan setelah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya Eli ya. Dan selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi Eli itu ayahnya tidak memarahi mereka, tidak mendisiplin, tidak memberitahu dosa-dosa anak-anak. Sehingga pada akhirnya dihukum dengan begitu keras ya, kedua anak itu mati. Nah, saudara, kemudian diingatkan lagi, didiklah anakmu supaya ia memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini para ayah sedang disemangati untuk itu. Nah, akan tetapi saudara, saya melihat dari pengalaman melakukan pembinaan keluarga ya, seringkali yang menjadi masalah adalah ibu-ibu bingung ya. Gimana nih ya para ayah ya, gimana saya dorongnya gitu ya. Saya ingetin, dibilang saya nuntut gitu. Jadi paling sering yang terjadi saudara di dalam
pelayanan Kristen, ayah-ayah itu merasa istri terlalu banyak nuntut. Istri merasa suami tidak berperan, tidak menjadi imam dalam keluarga. Jadi kan dua hal yang bingung ya. Nah itu sebabnya sekarang kita pisah. Kita pisah. Karena saya melihat ketika ayah mau berperan, ayah juga butuh disupport, ditolong oleh para ibu. Dan saudara, yang sedang kita kerjakan sekarang ini masalah hati. Sekali lagi ya, di dalam Amsal 4 ayat 23 diingatkan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Jadi pembinaan yang kita mau lakukan selama setahun ini sampai Desember, saudara ya, kita mau anak-anak itu mengeluarkan, memancarkan kehidupan yang keluarnya dari hati. Bukan karena takut dihukum, bukan karena diiming-imingi hadiah, bukan karena diancam-ancam, tetapi karena keluar dari hati. Nah ini nggak gampang, saudara, nggak gampang. Tetapi mari kita sama-sama memperjuangkannya, ya. Jadi saudara, yang kita sebut dengan hati nurani, conscience, ya, conscience, hati nurani. Di dalam buku Growing Kids God's Way dikasih definisi ya, yang terjemahan bahasa Indonesia, yaitu kemampuan menerapkan prinsip moral dari Tuhan. Jadi Tuhan sudah kasih prinsip-prinsip moral, ya, mengapa harus berperilaku ini, kenapa tidak boleh begitu, itu sudah ada prinsip-prinsip moralnya. Tetapi untuk menerapkan prinsip moral itu ada kerja hati nurani. Nah, kadang-kadang kerjanya hati nurani itu nggak sehat, ya. Jadi hati nurani yang sehat adalah melakukan yang benar karena suka dengan kebenaran, tidak melakukan yang salah karena tahu itu salah. Nah, anak-anak kita kan nggak begitu ya, hati nuraninya kurang sehat. Mereka melakukan kebenaran karena ada hadiah, tidak melakukan yang salah karena takut dihukum. Nah, ini yang kita mau coba, bagaimana membimbing anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi murid Kristus. Ya, karena apa, saudara? Sebenarnya tugas sebagai ayah ibu itu seperti gembala, ya, seperti gembala domba, menggembalakan. Tapi yang digembalakan apa? Hatinya anak. Kita menggembalakan hati anak. Dari ke kanan kita gembalakan ke kiri. Dari nggak jalan kita dorong-dorong, gitu ya. Dari lari-lari kita tarik, kita tahan, gitu ya. Tetapi yang ditahan apanya? Hatinya. Nah, gembala dan domba mempunyai koneksi hati, hubungan relationship. Jadi tugas kita ya sebagai supaya tidak tunggu sebentar ya, supaya tidak. Oke, ya nanti kita akan bahas tuh ya bagaimana supaya tidak terlihat sebagai seperti menuntut suami. Nanti kita akan bahas itu. Ya, jadi saudara, suami istri ini nantinya kita sama-sama menggembalakan hati anak, menjadi discipler, kita menjadi discipler dan anak-anak disciple. Nah, gudang moral yang saya hendak gambarkan itu seperti gambarannya seperti rak buku deh ya, yang lebih gampang ya. Kalau di Growing Kids God's Way dibilang seperti storage room, seperti gudang ya. Nah, hati anak tuh seperti ini kira-kira. Nah, saudara, apa yang ditaruh di dalam hati anak? Apa yang diisi di dalam hati anak? Nah, para ayah lagi didorong ya untuk mengisi hati anak dengan nilai-nilai bersama dengan istri. Ya, dengan nilai misalnya takut akan Tuhan, kemurahan hati, kerendahan hati, ramah tamah, sopan santun, ya, kejujuran, integritas. Ya, nah ini nanti kita akan bahas dalam 1 tahun, nggak hari ini ya. Tapi gambarannya adalah selama 1 tahun ini, inilah yang akan kita kerjakan nih. Kita mau mengisi hati anak-anak dan para ayah lagi didorong untuk melakukan 6 tanggung jawab. Pak Christian ganti panggilan ini dengan tanggung jawab supaya lebih kencang gitu ya. Tanggung jawab ayah untuk membentuk hati anak supaya anak bisa menerapkan prinsip moral dari Tuhan. Ya, ada 6 yaitu mengisi, mendorong, meneguhkan, memperingatkan,
menegur, menilai, menghakimi, memberi kasih karunia. Nanti saya bahas satu demi satu. Jadi 6 tanggung jawab ayah dalam membentuk hati dan melatih kerja hati nurani. Nah, saudara, ini sebenarnya diambil dari 8 mandat ayah di Growing Kids God's Way, tapi saya simpelkan, saya ringkes ya menjadi 6. Nah, saudara, di dalam hal ini kita sebagai istri, kita punya peran. Ya, jadi supaya suami kita ini bisa punya waktu dan punya ide untuk mengisi hati anak-anak kita. Istilahnya itu rak buku diisi gitu ya. Jadi hati anak itu diisi. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa lakukan yaitu mempersiapkan. Saudara, para ayah itu kadang-kadang suka nggak kepikiran. Ya, kalau kita bilang, ayo cerita sama anak, dia bingung. Cerita apa? Ayo bacain firman. Dia bingung. Gimana bacain firman? Anaknya masih kecil gitu ya. Bingung. Dia khotbah terus kita bingung. Lihat suami kita khotbah, anaknya lari-lari sana sini gitu ya. Nah, jadi saudara yang kita bisa lakukan adalah kita pelajari ya apa yang kira-kira anak-anak bisa nikmati. Beli buku-buku anak-anak. Sekarang mah gampang semuanya serba e-book kan ya. Saudara yang browsing, cari, kemudian kasih kesempatan untuk suami lihat-lihat. Ya, yang saya lakukan waktu anak-anak masih kecil, kalau Sabtu atau Minggu sore, saya suka siapin di kebun gitu ya, di taman ya. Saya siapin pisang goreng, Mbak sih yang goreng sih Mbak sebenarnya ya, tapi saya yang nyuruh gitu kan. Kemudian saya siapin mainan. Nah, mainan itu perlu sekali disurvei sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang perlu lihat nih mainan yang kira-kira bisa dimainin sama papa dan anak gitu. Nah, sampai besar saudara ini waktu kami studi, saya yang dorong-dorong juga gitu ya. Saya yang yuk kita ini yuk Bible study sama-sama gitu ya. Terus ini nih ada apa website yang bagus nih, kami pakai Logos atau pakai YouVersion kayak gitu-gitu ya, kita bantuin cari. Nah, jadi saudara step pertama mengisi gudang nilai ya, gudang moral, nilai-nilai Kristiani, nilai firman Tuhan itu perlu diisi kepada anak-anak. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya tujuannya ini adalah di dalam Mazmur 119 supaya anak-anak tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Nah, kapasitas hati anak itu seperti gudang yang terima instruksi menyimpan. Ya, dan suatu saat diperlukan dia akan retrieve, dia akan cari, dia akan pakai. Ya, seperti saudara kalau mau cari buku di rak buku gitu ya, saudara akan lihat-lihat terus cari-cari. Nah, demikian juga dengan anak. Nah, para ayah dan ibu juga sama-sama sih ya, bukan hanya ayah aja. Waktu anak-anak ini menemukan satu case dalam hidup, ya, kita perlu bantu mereka. Waktu itu kamu diceritain apa? Papa cerita apa sama kamu? Oh, Papa cerita tentang itu ya, tentang anak yang hilang ya. Kemudian kamu belajar apa dari situ, dari cerita itu? Ya. Atau misalnya kakak yang marah-marah sama adik terus ingetin waktu ada cerita yang anak yang hilang itu Tuhan menegur ya. Sebenarnya sukacita adik menjadi sukacita ini kan sukacita kakak juga ya gitu ya. Nah, itu kan kalau udah ada nilainya kita bisa tarik. Nah, ini nih yang namanya mengasihi adik. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi saudara, tanggung jawab ayah sebenarnya membangun identitas keluarga. Identitas keluarga dibangun dengan apa? Kalau gudang moral itu diisi secara verbal, ayah dan ibu menceritakan firman Tuhan, khususnya ayah. Ya, tapi ibu bukan berarti enggak. Jadi saudara jangan sampai ya setelah hari ini terus saudara bilang, ini tugas saya. Enggak ya, enggak begitu. Tetap ibu-ibu perannya sangat besar ya. Tetapi kita hari ini juga ingin mendukung ayah-ayah. Jadi bagaimana menjadi murid Kristus, keluarga yang beribadah itu identitas yang hendak ditanamkan oleh oleh kita ya, ibu dan ayah.
Nah, jadi peran ibu mendorong suami untuk didengar oleh anak-anak. Ya, kalau kita ingin suami-suami mulai bercerita kepada anak secara verbal, mengajar pada anak secara verbal. Kita para ibu punya tugas apa? Tugas supaya anak-anak mau dengar papanya. Ya, misalnya dengan cara apa? Tanya, ya. Kalau anak nanya, terus menurut misalnya maksud gini, ada ayah-ayah yang nggak punya pikiran, nggak punya ide, bukan nggak punya pikiran, nggak punya ide, ya. Nah, kita bisa mulai dengan, Pak, menurut Papa gimana baiknya? Terus masih nggak punya ide, kasih clue, gitu ya, yang memberikan clue. Oh, kayak cerita Abraham ya, Pak, yang waktu Papa cerita itu ya. Abraham taat ya. Gitu. Misalnya seperti itu ya, waktu mau mengajarkan anak retrieve, mendorong mereka mengisi gudang moral mereka, atau menggarisbawahi ya, ada sesuatu yang pernah diceritakan oleh papanya kemudian ada muncul lagi misalnya di sekolah minggu, seperti yang papa cerita ya, artinya si anak ini semakin lama semakin mengenal bahwa ayahnya itu mengajar mereka gitu ya. Terus mengingatkan waktu Papa pernah bilang apa gitu ya. Jadi mengingatkan nih Papa pernah ngomong sesuatu. Oke, ada saya baca dulu chatnya ya. Bagaimana jika itu bagaimana jika istri lebih memahami dan mempelajari firman Tuhan daripada suami? Ya, sekali lagi saudara, bukan berarti kita enggak menceritakan, kita menceritakan. Tapi kita memberikan kesempatan. Ya, saudara, saya itu pacaran di Halimun ya, GKI Halimun ya, sama-sama di komisi remaja. Kemudian saya masuk saat suami saya masuk Trisakti. Saya menjadi penginjil, saya jadi insinyur. Nah, kemudian kami menikah. Nah, kami menikah tuh nggak gampang loh. Awam tuh menikah dengan penginjil ya, rasa mindernya ada tuh dia ya. Kayaknya istri lebih tahu firman Tuhan dan sebagainya gitu ya. Nah, jujur saudara, di awal-awal ya, kalau suami saya lagi pimpin KTB, jujur saya kadang-kadang suka ngerasa nggak begitu tuh gitu ya. Tapi saudara, saya memberikan kesempatan. Jadi nggak nyalahin terus, tapi memberikan pertanyaan. Dan sekarang terbalik saudara, sekarang saya yang banyak bertanya, dia lebih banyak tahu karena dia banyak belajar gitu ya. Jadi saudara, kalau kita lebih memahami bukan berarti kita ngejagoin ya. Kita tetap mengajarkan anak-anak kita, tapi kita juga mungkin nanya pendapatnya dan menghargai pendapatnya. Mengisi gudang moral, apakah maksudnya dengan membaca cerita Alkitab lalu menyimpulkan dan dikaitkan dengan kasus-kasus atau masalah sekarang di kehidupan dalam keluarga atau orang lain atau berita-berita televisi? Yang tahap pertama dulu ya, isi dulu, ceritakan dulu. Kita belum ngomong dihubung-hubungkan dulu ya, kita isi dulu ya. Kalau saudara belum biasa menceritakan, ceritakan dulu. Kalau saudara sudah biasa menceritakan dan anak-anak sudah besar, saudara boleh mulai refer tuh ya, menghubungkan dengan pesan-pesan insight yang didapat dari firman Tuhan atau pengalaman-pengalaman kesaksian orang. Bagaimana kalau ayah ibu tukar peran? Jadi ibu yang mengambil peran cerita, nggak apa-apa, ibu yang bercerita karena tidak semua laki-laki bisa bercerita gitu ya. Tapi kasih begini, suami saya juga dulu kan nggak gitu bisa cerita sama anak-anak ya, dia kan pelayanannya remaja. Jadi saya bisanya begini, Pak kita cerita anak-anak itu yuk Sakyus ya. Terus Pak pakai guling jadi pohonnya. Jadi pegangin guling gitu ya. Nah itu hal-hal itu menjadi trigger creativity. Saudara, manusia itu ciptaan Allah yang ajaib ya, bisa bertumbuh. Nah itu menjadi lebih kreatif. Ada teman saya yang suaminya ngomongnya itu kaku sekali ya, bahasa dewasa, nggak apa-apa. Dia mengatakan anak saya dari kecil belajar bahasa dewasa, vocabulary-nya dari papanya, dia dapat dari papanya itu, saya yang menerjemahkan. Ya, saya menerjemahkan maksudnya papa apa. Oke, saya lanjutin dulu ya, nanti kita lanjut lagi di chat. Nah, peran ibu yang kemudian adalah kedua, tanggung jawab ayah adalah mengisi gudang moral anak dengan secara visual yang kelihatan. Nah, kita juga sebenarnya punya tugas itu
ya. Tugas supaya anak-anak bukan hanya mendengar, tapi mereka melihat. Nah, apa yang perlu dilihat oleh anak-anak? Anak-anak perlu melihat waktu papa mengasihi, mengekspresikan cinta kasih, ya, kita perlu terima. Ya, kita perlu terima. Ini foto saya tuh sama suami saya. Suami saya lagi gitu ya. Saya terima. Ya, jadi cinta kasih dari suami kita perlu terima. Nah, salah satu yang paling penting, saudara, menghormati. Tidak mudah bagi saudara-saudara punya suami yang sulit ya. Kita sulit menghormati. Tapi ini satu panggilan tugas kita sebagai murid Kristus. Kita perlu menghormati suami kita, ayah dari anak-anak kita. Ya. Nah, saudara, minimal menghormati dignity-nya dia sebagai suami dan sebagai ayah anak-anak. Ya, jadi penting sekali ada satu hal yang dilihat oleh anak. Nah, saudara, satu hal lagi yang perlu anak-anak lihat apa dari para ibu? Sayangi orang yang disayangi suami Anda, yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dia. Kalau saya papa mertua udah nggak ada ya. Jadi mama mertua, anak-anak perlu lihat mamanya juga menyayangi mamahnya papahnya, gitu ya, kira-kira begitu. Saudara-saudara papanya, anak-anak perlu lihat itu, ya, sehingga, nah saudara, dengan sikap kita seperti itu lebih mudah bagi suami kita untuk belajar mengekspresikan cinta kasihnya. Ya, nah firman Tuhan jelas sekali, istri tunduk pada suami. Ini di atas itu terjemahan hari-hari ya saudara ya. Saya baca, lucu ya. Setiap istri taatilah kemauan suamimu sendiri, gitu ya, pakai kata kemauan gitu ya. Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara, saya mau bikin yang paling gampang kita ingat. Cara terbaik untuk tidak disayangi suami. Kadang-kadang yang negatif gampang diingat ya. Mau baca sama-sama saya? 6 cara supaya saudara tidak disayangi oleh suami. Ini saya taruh di mana nih ini? Di sini ya. Oke, kita baca ya. 1. Jangan pernah memuji suami. 2. Setiap suami pulang kerja, ini nggak gitu jelas. Perintahlah dia untuk melakukan ini dan itu. 3. Jangan pernah berterima kasih untuk apa yang dilakukan suami. 4. Jangan pernah minta maaf atas kesalahan Anda. Selalu menjadi Mrs. Right terhadap suami. 5. Teruslah berbicara. Ngomong terus dan mintalah suami untuk selalu mendengar. 6. Jangan pernah menunjukkan ketertarikan Anda terhadap cerita-cerita suami, baik tentang pekerjaan, hobi, dan keluarga kandungnya. Nah, itu cara untuk tidak dicintai. Dengan kata lain, saudara, kalau dari 6 ini saudara ada lakukan, saudara bisa mengerti kenapa suami sulit mencintai saudara, menyayangi saudara, ya. Oke. Nah, selanjutnya saudara, ayah itu harus mempunyai tugas tanggung jawab, yaitu memegang janji. Nah, peran istri apa? Istri bisa menolong, mencatat dan mengingatkan janji suami kepada anak-anak. Memberikan usulan kegiatan di mana ayah dapat menjanjikan untuk membuat anak dapat belajar percaya pada ayahnya, pada janji ayahnya. Nah, berkaitan dengan tadi ya, hati nurani, saudara ya, kita bicara mendorong anak-anak untuk mereka juga meretrieve nilai-nilai yang dia lihat dari ayahnya. Misalnya contohnya, papa biasanya menjaga mamahnya sakit. Nah, pada saat itu nggak bisa. Nah, kita anak-anak sudah lihat contoh papa yang menjaga mamahnya. Nah, saudara, kita bisa aja diemin gitu ya. Kita nggak ngomong apa-apa sama anak kita masih kecil gitu kan. Tapi sebenarnya pada saat ada
kesempatan, kita bisa mendorong anak-anak, papa biasanya jaga oma, kamu bisa nggak hari ini jaga oma? Mungkin cuma 5-10 menit gitu ya, tapi ada kesempatan itu. Nah, kemudian anak itu mau. Nah, kita juga bisa mendorong anak-anak tuh bertanggung jawab pada janji pada papanya. Tadi kamu janji sama papa ya mau jagain oma ya. Gimana? Kamu mau ingat janji, laksanakan janji. Ya, nah itu kita lagi masuk ke dalam hati anak-anak. Sehingga anak-anak sebenarnya mau melakukan karena contoh yang sudah dia lihat dan dia tahu itu benar gitu ya. Nah, yang selanjutnya saudara yang bisa dilakukan ibu-ibu adalah bikin jadwal untuk anak bisa lihat pekerjaan papanya. Nah, supaya apa? Supaya anak itu punya kebanggaan. Papa itu kerja. Papa itu bertanggung jawab kepada keluarga. Tapi saudara, ini perlu diinisiatifkan, perlu ada inisiatif dari ibu. Ya, ini yang saya pernah lakukan untuk anak-anak juga mempersiapkan ya. Ayah mau kalau seandainya setelah hari ini terus ayah saya mau deh tuh ya mau berenang sama anak-anak. Terus saudara diem aja ya. Nah, ini kan nggak terdukung ya. Saudara siapin, oh ya mau berenang, siapin apa yang perlu, perlengkapannya dan sebagainya, siapin snack dan sebagainya. Menunjukkan saudara excited, seneng gitu ya. Suami mau melakukan itu. Nah, saudara saya sedikit aja memberikan, saya mau tanya sama saudara ini gambar yang saya tunjukin saya mau ngomong apa ya. Ini peran kita yang ketiga. Ya, coba lihat ya. Saya akan geser, saudara perhatikan. Apa saudara? Saya mau ngomong apa? Mau diulang? Apa saudara? Langsung. Boleh dicat? Tebakan saudara boleh dicat? Saya lagi mau ngomong apa? Papanya dicuekin, anak-anak pegang HP. Mengabadikan momen. Iya, saya yang mengabadikan momen. Berusaha involve dengan apa yang anak suka, quality time dengan anak. Berikan privacy. Ya, tadi ada yang baca ya. Nah, saudara, anak-anak punya privacy, ya kehidupan pribadi. Nah, kalau saudara lihat ini di gambar ini kan, terus dia jangan lihat-lihat gitu ya. Nah, saudara, khususnya mungkin yang punya anak perempuan ya. Saya nggak punya anak perempuan nih saudara, agak repot. Jadi kalau ada yang mau unmute ngomong sesuatu tentang anaknya perempuan silakan ya. Ada Bun Hao di sini, walaupun Bun Hao laki-laki, istrinya lagi bikin kue. Jadi saudara, ayah perlu memperhatikan anak-anak punya kehidupan pribadi yang perlu dihargai, ya. Dan ibu-ibu peran istri karena sebagian suami kaku dan punya kelemahan dalam komunikasi dengan anak, maka para istri dapat berperan menolong menjadi moderator, penghubung dan mencarikan momen pribadi di mana tepat untuk berbicara dengan anak, ya. Nah, saudara, di dalam kaitan dengan hati nurani, ayah itu kadang perlu memberikan peringatan, ya, memperingatkan. Jadi hati nurani negatif ya. Waktu salah diingetin kalau salah. Tapi kadang-kadang ada laki-laki yang tidak peka, atau kita ada yang nggak peka juga, menegur anak di hadapan umum, ya, atau dimasukin ke media sosial. Udah sebel nih sama anak gua nih begini begitu ya. Merasa yang baca itu cuma orang lain bukan anaknya. Padahal teman anaknya, mamah teman anaknya, dan nyampe ke anaknya. Nah, saudara, ini kita mesti hati-hati. Anak-anak juga punya kehidupan pribadi, khususnya ketika ada hal yang kita mesti ingatkan, kesalahan, dosa yang mereka mesti ingatkan. Ya, jangan sampai anak-anak kehilangan percaya karena masalah itu. Nah, saudara, apa lagi yang bisa dilakukan oleh istri? Membangun kebiasaan, yaitu memberikan kesempatan waktu privat ayah dan anak. Nah, ini yang saya lakukan ya. Bagaimana set kamar anak-anak, kita desain kamar anak-anak, susun
kamar anak-anak yang bisa dipakai untuk spend time sama papahnya. Ya, saya waktu itu saya tebarin di itu tuh selimut sebenarnya, saya tebarin di situ supaya papa sama anak bisa ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya dia ada kayak alert cadet ya antara ayah dan anak laki-laki, ada bahan-bahan pembinaan khusus. Nah, jadi kita kasih kesempatan itu ya. Ini juga waktu lagi anak lagi asik dengan ayahnya, kita tahu itu adalah momen penting. Ya, jadi jangan diganggu-ganggu gitu ya. Lagi asik ngobrol sama anaknya terus dia bilang, "Papa, bantuin dong ini gini." Padahal dia lagi mengerjakan tugasnya gitu ya, komitmennya yang dia mau kerjakan. Nah, ini permainan-permainan yang dilakukan oleh ayah dan anak. Ya, belajar menyukai, mendukung apa yang menjadi minat suami dan anak-anak. Nah, kalau anaknya perempuan gimana tuh? Mungkin di sini ada ayah, yaitu Bun Hao, bisa cerita gimana tuh istri membantu kamu untuk kamu sendiri mengenal minat anak perempuan. Ada Bun Hao di sini, silakan. Ada Bu, ada. Langsung Ya. di spotlight. Ya, jadi Bella suka menyediakan sesuatu yang menjadi minatnya Kirana ya, misalnya gambar, ya dia menyediakan alat gambarnya, dia menyediakan sesuatu yang bisa digambar, dan saya didorong untuk menemani Kirana dan ikut membantu Kirana dalam menggambar sesuatu yang dia suka gitu. Iya. Ya, jadi itu menolong ya supaya Ya. Kan kadang-kadang nggak kepikiran laki-laki apa sih yang disukai anak perempuan gitu ya. Kadang-kadang anak perempuan suka main boneka-bonekaan lah, ngajakin papanya gitu ya. Oke, nah saudara, koneksi hati itu penting ya, heart connection. Ya, jadi waktu kita mau membentuk sikap hati anak, orang tua itu harus bangun jembatan. Ya, kalau kita mau anak kita ini besarnya bisa jadi sahabat ayahnya, dari sekarang kita mesti bangun persahabatan anak-anak kita dengan ayah mereka, khususnya anak laki. Ya, saya sekarang ini udah nggak terlalu banyak berperan sebenarnya sebagai ibu. Waktu dulu setengah mati, tetapi sekarang papa sama anak udah sahabatan dan mereka udah koneksi hatinya udah jalan gitu ya. Jadi membangun relasi akan menaikkan pengaruh terhadap anak remaja sehingga pada waktunya nanti mereka yang undang kita untuk datang. Ya, jadi banyak hal, suami saya pasti banyak cerita tentang hal ini kepada para ayah, bagaimana anaknya sudah dewasa, kemudian mengundang ayahnya untuk masuk dalam hidup. Jadi saudara, di dalam kerja hati nurani ini tadi mengisi, kemudian mengingatkan, mendorong. Ketiga, meneguhkan, ini bagian yang positif. Yang negatifnya adalah kalau ada kesalahan, hati nurani yang akan memberikan peringatan. Jangan loh, itu kayak Snowy itu ya, Tintin dan Snowy ya, ada yang malaikat kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu gambaran hati nurani kita, ada yang mengingatkan. Firman Tuhan ingatkan, dosa kamu jangan lakukan. Nah, waktu anak-anak masih kecil kita suarakan audible. Waktu kita nggak ada, itu suara masih terngiang gitu ya. Dan juga waktu bersalah, menegur atau menghakimi. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini para ayah harus banyak berinteraksi, koneksi hati dengan anak-anak untuk mendorong, memberikan peringatan. Tuh perlu ada aktivitas. Kalau di Unike kita banyak kegiatan seperti ini. Semoga ya pandemi berakhir dan saudara-saudara juga bisa mengerjakan ini ya, melakukan ini. Waktu ayah-ayah punya aktivitas dengan anak-anak ya, baik anak perempuan, anak laki-laki. Itu kerja hati nurani itu ya itu banyak dilakukan. Ya, ayah memberikan peringatan, jangan, atau kamu salah, jangan begitu. Misalnya nyakitin temannya atau nyakitin adiknya, nah itu kan perlu ditegur. Ya, itu salah satu tugas dari orang tua. Nah, akan tetapi ibu waktu ngeliat ya papa-papa ngajak anak-anak, kita mesti punya hati yang tega. Ya, ada ibu-ibu di sini yang clean freak, ada nggak? Yang apalagi sekarang lagi corona ya. Kalau dulu aja udah clean freak, apalagi sekarang ya, udah kita semua jadi OCD dah ya.
Tapi saudara, mungkin ini nggak berlaku sekarang ya, nggak berlaku sekarang. Nanti kalau udah pandemi udah berakhir, seandainya suami-suami mau mengajak anak-anak hiking atau naik gunung, sebenarnya sih kalau hiking sekarang juga udah bisa ya. Tapi kita mesti siap hati, ya, tega. Siap untuk membersihkan yang kotor-kotor dan menyembuhkan yang luka, mengobati yang luka, ya. Jadi waktu laki-laki ingin memimpin dengan gayanya laki-laki, kita ibu-ibu juga mesti siap. Ya, jangan, aduh jangan, aduh nanti sakit, ntar masuk angin, ntar ini, ntar itu, nggak jalan-jalan, saudara. Ya, bapaknya pengen ngajak, mamanya berisik. Ntar begini, ntar begitu, ntar begini begitu. Males dah, lu aja deh pergi. Nah, udah nggak usah kemana-mana dah, gitu ya. Nah ini menjadi permasalahan. Ini saya sering alami ya. Maksud saya sering melihat keluarga-keluarga yang nggak bisa jalan karena hal itu. Kemudian hargai bahasa kasih ayah. Ya, awal-awal saudara saya ngelihat suami saya begini, aduh, rasa pusing ya. Ini nih ya, bapak sama anak gulet berdua gitu ya. Tapi lama-lama saya liatin nikmat juga, akhirnya saya potretin dah. Ya. Kemudian papa peluk anak, ini juga lagi didorong ya, papa untuk secara rutin memeluk anak, bahasa kasih secara fisik juga diajarkan supaya heart connection itu jalan. Tapi saudara, yang saya ingin ingatkan pada saudara, hargai ya bahasa kasih suami saudara masing-masing yang berbeda. Jangan samakan. Nanti saudara jangan abis ini bilang, tuh anaknya Bu Ane ya, bisa diajak suaminya sampai gulet-gulet. Elo, nggak pernah gitu ya. Jangan ya, jangan begitu. Saudara lihat suami saudara, kita udah pelajari kemarin. Ada yang lion, ada yang otter, ada yang beaver, ya, ada yang golden retriever, lain-lain. Jadi jangan berharap punya suami seperti ayah anak orang lain. Saudara pelajari bahasa kasih suami saudara dan hargai apa yang mereka mau coba, apa yang dia mau coba. Ya. Kemudian mendukung suami bertumbuh sebagai imam dalam keluarga. Ya. Jadi saudara, salah satu yang didorong pada para ayah adalah untuk mendasarkan pendidikan dalam firman Tuhan. Mencoba untuk mulai mengajarkan firman, berdoa untuk anak-anak. Tapi saudara, ini sekali lagi nggak gampang. Nggak semua suami, nggak semua ayah siap. Ya, jadi saya berharap ibu-ibu sabar, ya, sabar dan jangan menuntut. Nah, saudara, yang bisa kita lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah kita kasih tahu, karena mereka diminta untuk jadi pendoa syafaat. Tapi kadang-kadang suami nggak tahu apa yang mau didoakan, apalagi kalau suaminya sibuk, apalagi kalau suaminya kerjanya di luar, ya, di luar kota atau jarang ketemu sama anak. Kita mesti sampaikan. Waktu anak-anak masih kecil, suami saya itu kerjanya cukup banyak ya, cukup berat gitu ya, pulang malam gitu, jam 12 pernah pulang gitu. Nah, tapi saudara, yang saya lakukan, saya kasih tahu dia apa yang terjadi dengan anak-anak supaya dia bisa mendoakan. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang saya bilang, kayaknya si Timi mesti didoain, kamu tuh didoain. Beda loh saudara, anak-anak didoain sama ibu, sama didoain sama papa beda. Tapi kalau saudara bilang, tapi suami saya nggak bisa tuh doain anak, nggak apa-apa. Ajak yuk, Pak, kita doa yuk buat anak. Kita yang doain, papa kasih tangannya pegangin si anak. Itu alangkah pertama. Ya, jadi komunikasikan pergumulan anak-anak. Doakan suami, ya, secara sembunyi-sembunyi juga boleh, gitu ya, atau sama-sama bersama dengan anak. Saudara, jadi kemudian suami kan diminta untuk mengajarkan kebenaran tidak waktu konflik. Jadi kita sebagai istri itu seperti penjaga season of life, ya. Kita jadi barometer, kita yang menciptakan suasana yang kondusif. Kalau lagi tegang, jangan minta suami saudara untuk berperan. Nih, anak nih nggak bisa diatur nih, papa aja. Jadi papanya lagi sibuk, lagi bingung sama pekerjaan. Bukannya bisa menjadi imam dalam keluarga,
akhirnya marah-marah, akhirnya berantem suami istri gara-gara urusan anak gitu ya. Jadi saudara lihat kondisi hati suami juga ya, bagaimana bisa menolong dia, memberikan kesempatan. Nah, saudara, ini suami saya yang bikin gambar ini ya, coba saudara perhatikan. Ini di dalam usia yang beda-beda anak kami ya. Waktu kecil nurut, ya udah agak gede gayanya kayak begini, udah remaja ya sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi suami saya tetap aja ya ceritakan gitu ya. Kemudian ini mau berangkat sekolah nih ya, waktu masa-masa ini berat banget saudara sebenarnya. Tapi suami saya mau lakukan ini gitu ya. Terus ini lagi buru-buru mau sekolah ya, udah telat, tapi saya bilang doain dulu dong sebentar, 3 menit aja. Terus suami saya doakan ya. Nah, hal-hal seperti ini saudara, intinya adalah jangan kita terganggu dengan respon anak. Anak itu responnya ya, apalagi anak remaja, disuruh saat teduh, duduknya begini, ngantuk, ayo dong cepetan doanya jangan panjang-panjang gitu ya, kayak gitu ya. Tapi saudara, saya perhatikan ya, waktu masa-masa ini nih saudara yang saya bilang berat ini ya, saya perhatikan banyak sekali masalah-masalah konflik antara papa sama anak terjadi, tapi ketika pagi-pagi Tuhan berbicara kepada keduanya. Dan anak-anak lebih nurut waktu Tuhan ngomong daripada waktu orang tua ngomong. Ya, nah firman Tuhan berkata bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi biarkan kuasa Tuhan yang bekerja, firman Tuhan yang bekerja. Saudara, akhirnya para ayah didorong untuk bisa memberikan kasih karunia. Dan saya berharap ibu-ibu juga bisa memberikan kasih karunia kepada para suami. Ya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang grace based, berdasarkan kasih karunia. Ya, apa yang anak-anak perlu lihat? Yang anak-anak perlu lihat adalah bagaimana kita berserah, orang tua berserah. Bagaimana anak melihat bahwa orang tua selalu bersandar pada pertolongan Tuhan. Juga di dalam menghadapi pergumulan anak-anak melawan dosa dan kelemahan. Saudara, dosa itu nggak ada di mana-mana. Saudara, saya mau tanya, di mana dosa anak-anak? Ada di luar pagar rumah? Ada di laptop? Ada di gadget? Dosa anak-anak di mana? Ada di warnet? Dosa anak-anak ada di dalam hati mereka. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa Tuhan memberikan kepada kita satu tugas tanggung jawab panggilan untuk membimbing domba-domba ini menyadari saya juga orang berdosa, sama seperti papa mama juga berdosa dan membutuhkan Kristus untuk menolong. Sehingga saudara, yang perlu anak-anak lihat, mama yang berani mengatakan pada papa, sorry ya Pak ya, maaf ya. Itu anak-anak perlu dengar. Ya. Jadi yang tadi Mrs. Wright, bertobatlah hari ini ya, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan terus-terusan kayaknya seolah semua kesalahan-kesalahan suami kita tidak pernah bersalah. Coba lihat dari sisi kita dan beranikan keluar dari mulut kita yang didengar oleh anak-anak. Sorry ya Pak, tadi saya emang lupa. Sorry ya Pak, tadi saya kurang sabar. Jadi ngomongnya kasar, ya. Dan juga anak-anak perlu dengar, perlu lihat mamah yang pengampun. Ibu-ibu yang gambekan. Welcome to the group. Itu grupnya saya. Ya, saya termasuk orang yang baper. Ya, kalau udah suami saya udah menyakiti hati saya, susah sekali mengampuni. Itu perlu tahunan. Ya, tapi kemudian akhirnya lama-kelamaan saya belajar sebenarnya mengampuni itu hanya keluar dari lidah, kalau udah keluar klek hati itu enteng. Ya, jadi waktu suami bisa sorry ya. Cukup senyum. Oke, ya. Kalau kita susah bilang ya nggak usah pakai panjang lebar. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Gitu ya, saya ngerti. Nah, itu
keluar kata itu ya, anak-anak belajar sesuatu. Hati dari orang tua yang pengampun. Jadi saudara sudah 6 step ya. Step pertama mengisi gudang nilai, kedua, ketiga mendorong meneguhkan, memperingatkan, menegur, menghakimi dan memberi kasih karunia. Nah, inilah bagaimana kita membina anak-anak menjadi murid Kristus mulai dari hati. Ya, pada akhirnya saudara-saudara kita perlu berdoa buat suami kita. Saya nemukan doa ini nih ya. Saudara bisa mencari kertas, saudara bikin doa buat suami saudara masing-masing. Mungkin malam ini saudara tulis, mungkin di diary saudara tulis ya, di buku harian. Saya kemarin lihat album anak saya, ketemu loh doa untuk suami ya. Anak-anak, doa untuk anak-anak. Di dalam diary juga saya banyak doa untuk suami. Tuliskan itu menjadi doa saudara. Nah, bagi saudara yang berbahasa Inggris boleh baca bersama dengan saya. Yang tidak berbahasa Inggris dengerin aja ya, mudah-mudahan ngerti ya. Yuk kita sama-sama baca doa ini. Lord, please give my husband peace of mind as he deals with the stress of life. Give him clarity and wisdom as he makes decisions for himself and our family. Order his steps daily. Remind him that no matter what comes his way, you, Lord, are able to help him. Strengthen his desire to grow and develop in you, to spend time in your presence and walk in obedience to your word. Bless him in everything and in every way. In Jesus' name, amen. Jadi doa supaya suami kita dikasih pikiran yang damai waktu dia menghadapi banyak stres, krisis dalam hidupnya. Biar suami kita mendapatkan hikmat waktu dia mengambil keputusan untuk keluarganya. Dan supaya dia bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan, langkah-langkah tiap-tiap hari. Supaya suami kita terus diingatkan apapun yang terjadi, Tuhan akan menolong. Supaya suami kita dikuatkan keinginannya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan supaya mereka bisa mempunyai waktu untuk menikmati hadirat Tuhan dan berjalan dalam ketaatan pada Tuhan. Kita berdoa supaya suami kita diberkati di dalam segala sesuatu dan di dalam segala jalannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Saudara, saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini 3 menit. Ya. Yang tentang spiritualitas saya simpen buat yang akan datang karena kita bicara tentang spiritualitas nanti. Setelah diisi gudang moral melalui cerita papanya, yang satu serius, yang satu banyak tanya, yang satu cuek sambil main mobil-mobilan. Ini tahapan bijaknya seperti apa ya sebagai istri atau mama? Tahapan bijaknya saudara bisa menganjurkan suami untuk punya jadwal satu-satu, ya sama satu anak. Ya. Siapa namanya, Susana Wesley ya, dia punya anak berapa? 11, 19, yang hidup 9 kalau nggak salah ya. Dia punya daily itu ya, siapa hari Senin, hari Selasa siapa gitu ya, si ibu nih karena suaminya sibuk sekali. Tapi saudara, saya lihat pendeta Stephen Tong, dia banyak pelayanan di mana-mana, tapi setiap kali pulang kampus dia bawa satu anak, anaknya 4 ya, dia bawa satu. Yang cowok diajak ke bengkel, yang cewek diajak jalan-jalan, diajak main begitu ya. Jadi itu salah satu yang bisa ditolong, bisa dikasih ide buat suami seperti itu. Bagaimana kalau suami merasa digurui? Ya jangan menggurui, nanya. Ya, tanya pendapatnya, menghargai pendapatnya. Bagaimana jika ketika tiap ajarkan anak berdoa, ini nanti ya minggu depan, kita just do it, dijalankan saja, tanggung jawab mengisi gudang moral dan tidak menuntut, atau berharap seperti apa respon anak, apakah tetap seperti itu, atau perlu kita sengaja menguji anak. Sementara untuk kali ini ya, untuk tahap pertama ini, saudara jalankan aja dulu. Ya, jangan lihat respon. Nanti kita kan masih ada nih, masih panjang sampai Desember, saudara, jangan takut. Ya. Perjalanan kita masih panjang. Jadi nanti di kelompok kecil, saudara di dalam kelompok kecil, setelah ini saudara kumpul, di kelompok kecil saudara masing-masing, hari ini atau yang sesuai jadwal, tentukan bersama dengan suami.
satu hal yang mau dilakukan. Saudara dukung dia. Ya, dia yang putuskan dia mau melakukan apa dari 6 tanggung jawab. Nah, saudara dukung. Ya, kalau saudara bingung bagaimana mendukungnya, japri saya juga boleh ya. Saya bersedia diganggu karena ini hal yang sangat penting ya untuk saudara-saudara. Kita sudah sampai persis jam 6. Jadi yang lain-lainnya ini saya akan simpan, nanti yang akan datang kita akan bicarakan ya. Oke, saudara, kita akan sudahi. Saudara mesti kumpul dengan kelompok. Saya serahkan kepada moderator, saya telat 5 menit. Sorry. Terima kasih kepada Bu Ana yang sudah mempersiapkan bahan dan juga menyampaikannya kepada kita. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bu Ana ke depannya. Dan demikian pembinaan kompak kita hari ini, Ibu-Ibu. Kita dipersilahkan untuk meninggalkan ruang meeting ini dan melanjutkan diskusi dengan kelompok masing-masing. Sampai ketemu 2 minggu kemudian, Tuhan memberkati. Saya sangat mendorong ibu-ibu untuk ikut di dalam kelompok kecil ya. Jadi usahakan terlibat karena kita mulai bertumbuh bersama-sama dengan rekan-rekan kelompok saudara. Ya, terima kasih. Bye.